Oke, selamat sore semuanya. Mungkin webinar kali ini akan saya mulai sekarang. Sebentar. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Atta Reda Dikesuma dari Internship IoT Engineer di Bisa AI. Oke, sebentar. Nah, untuk webinar pada sore hari ini, saya mengambil judul yaitu Rancang Bangun Sistem Monitoring Kebocoran Gas, yang dimana kebocoran gas itu sendiri sudah sangat sering terjadi di negara kita ya. Lalu di sini saya akan membahas alat-alatnya beserta quote-nya juga untuk rancangan kali ini. Nah, namun sebelumnya di sini mungkin salah satu dari Anda bertanya-tanya mengapa terjadi kebocoran gas. Nah, kebocoran gas sendiri terjadi karena selang atau penutup yang Anda pasang itu tidak rapat atau mungkin juga perlengkapan yang Anda gunakan pada gas tersebut tidak SNI. Jadi Anda sekalian sebelum membeli perlengkapan, pastikan terlebih dahulu nih sudah SNI atau belum. Karena itu juga sangat berpengaruh sekali dalam faktor keamanan Anda sekalian. Lalu selain dapat menyebabkan kebakaran, kebocoran gas juga dapat berbahaya bagi kesehatan Anda sekalian. Salah satu contohnya adalah keracunan, mual-mual, atau pusing apabila Anda menghirup gas tersebut. Nah, pada webinar kali ini ada 3 pembahasan, yaitu yang pertama pembahasan alat-alat yang akan digunakan, kedua rangkaian dan kode dari pendeteksi kebocoran gas, lalu yang ketiga mensimulasikan rangkaian kebocoran gas. Nah, untuk simulasinya ini nanti kita menggunakan aplikasi eh, Tinkercad. Itu Tinkercad sebuah aplikasi website ya, jadi Anda sekalian bisa gunakan secara gratis. Nah, di sini saya akan menjelaskan alat-alat yang akan saya gunakan terlebih dahulu. Yang pertama adalah Arduino. Mungkin dari Anda sekalian sudah tidak asing lagi ya, apalagi yang gemar IoT. Nah, IoT ini adalah eh, rang Arduino ini adalah rangkaian elektronik development kit microcontroller yang berbasis Atmega 328. Nah, jadi Arduino ini nanti berfungsi sebagai penghubung antar microcontroller yang kita buat nanti. Nah, contohnya jika Anda mengenalikan microcontroller tersebut, Anda sekalian dapat memasukkan pin VCC-nya ke pin digital. Nah, pin digital itu yang atas ini ya, pin digital. Dan apabila Anda hanya ingin menyalakan saja, tidak mengendalikan ya, hanya sebatas nyala saja, Anda dapat gunakan pin yang 3,3 volt ini atau 5 volt. Nah, selanjutnya yang kedua adalah potensiometer. Nah, potensiometer ini merupakan jenis resistor yang dimana nilai resistensinya itu dapat kita atur sesuai dengan kebutuhan dari rangkaian kita sendiri. Nah, lalu pada potensiometer ini terdapat eh, tiga kaki terminal ya, dengan sebuah tuas yang dimana berfungsi untuk mengaturnya. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu breadboard. Nah, breadboard ini juga tidak asing lagi, terutama bagi kalian yang senang membuat prototype. Nah, breadboard ini sangat penting, apalagi bagi Anda yang akan membuat prototipe dari rangkaian yang kita buat ini. Jadi dengan breadboard ini, Anda tidak harus melakukan solder, melainkan Anda hanya perlu memasukkan atau menghubungkan alat-alat microcontroller
yang tadi atau yang lainnya ya ke breadboard. Nah, yang keempat adalah resistor. Nah, mungkin ini juga sudah sering Anda temukan juga. Jadi resistor ini dapat Anda temukan hampir di setiap komponen elektronika. Nah, jadi pada dasarnya resistor adalah komponen elektronika pasif yang memiliki nilai resistensi atau hambatan tertentu yang berfungsi untuk membatasi dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Nah, selanjutnya kabel jumper. Nah, dengan kabel jumper ini Anda sekalian dapat menghubungkan komponen-komponen tadi ke breadboard dengan kabel ini salah satunya. Nah, Anda dapat lihat ya pada gambar, di sini kan ada 3 nih, ya. Yang atas itu ujungnya sama-sama ada jarumnya. Nah, itu yang disebut dengan male to male, yang dimana nanti dimasukkan ke yang tidak ada jarumnya atau lubang dari pin tersebut ya, contohnya seperti yang breadboard tadi yang bolong-bolong tadi itu ya. Lalu yang kedua itu kan, tidak ada jarumnya tuh di kedua ujungnya. Nah, itu yang disebut dengan female to female. Jadi Anda dapat memasukkan yang male tadi, male yang tadi ini, atau pin yang ada jarumnya ke dalam female tersebut. Nah, lalu yang terakhir adalah male to female. Jadi ujungnya itu ada jarumnya, tapi di ujung yang lainnya itu eh, tidak ada jarumnya, ya, bolong gitu ya, female seperti itu. Nah, lalu di sini adalah komponen komponen pentingnya ya, itu gas sensor. Nah, jadi dengan sensor ini Anda dapat mengukur kandungan senyawa gas tertentu yang berada pada udara bebas seperti karbon dioksida, karbon monoksida, hidrokarbon, dan lain-lain. Nah, jadi ini poin utamanya ya, sensor utamanya kayak gitu. Nah, jadi selanjutnya adalah LCD atau Liquid Crystal Display. Jadi fungsi LCD ya seperti pada umumnya saja, yaitu berfungsi sebagai penampil data baik dalam bentuk karakter, huruf, angka, ataupun grafik. Untuk alat-alat mungkin sudah selesai. Sekarang kita masuk ke rangkaian dan juga code dari pendeteksi kebocoran gas ini. Nah, yang saya jelaskan sebelumnya ya, di sini saya menggunakan simulator Tinkercad. Mungkin Anda sekalian bisa menggunakannya ya juga ya. Saya ingatkan kembali karena aplikasi ini berbasis web. Ya, jadi Anda sekalian hanya perlu login saja, tidak perlu bayar sama sekali. Aplikasi ini free ya. Nah, untuk rangkaiannya ini Anda dapat menggunakan kabelnya sesuai keinginan Anda sekalian. Warnanya mau seperti apa, mau eh, merah, hitam, biru, ungu ya. Karena tujuannya itu hanya eh, untuk membedakan saja. Nah, kabel ini yang tadi saya jelaskan yaitu kabel jumper. Nah, untuk kabel yang menuju pin digital pada Arduino ya, pada Arduino itu tujuannya agar Anda dapat mengendalikannya melalui program. Nah, lalu ada nih yang terhubung dengan pin analog. Nah, pin analog ini yang terhubung ini ya, tujuannya itu untuk mengubah sinyal analog menjadi nilai digital agar dapat terbaca atau terukur atau terukur. Nah, selanjutnya di sini ada yang terhubung dengan power yaitu 5 volt dan
dan GND atau ground. Jadi konsepnya di sini seperti baterai saja, kayak, yang 5 volt itu 5 volt atau 3,3 volt ya yang sebelahan ini, yang merah. Itu sebagai kubu positif, lalu yang negatifnya adalah GND atau ground. Jadi kalau eh, Anda tidak menempatkan groundnya ya, tidak ada ground hanya power saja itu nggak bakalan nyala seperti itu. Nah, untuk yang membedakan dengan digital sama power ya tadi, digital itu tidak digital itu kita nanti bisa mengendalikan alat tersebut atau microcontroller tersebut melalui sebuah program, tapi yang power ini nggak bisa. Ya, hanya sebatas nyala saja, seperti contohnya lampu saja ya, jadi hanya nyala saja. Nah, tapi jika Anda eh, ingin mengendalikan si lampu tersebut, maka Anda harus ini, yang digital itu, ya, seperti itu. Nah, untuk kabel-kabelnya ini Anda bisa lihat ya, kan ini sejajar nih, biru biru sama biru atau merah sama merah. Nah, jadi enaknya menggunakan breadboard seperti ini. Tinggal hubungkan saja lalu samakan tujuannya ya sesuai dengan warna kabelnya. Nah, jadi di sini kan sama nih ya. Ini sama gitu. Nah, di simulator ini Anda juga dapat melakukan coding juga ya. Nanti saya tunjukkan. Nah, jadi nanti Nah, jadi untuk code-nya di sini yang pagar-pagar itu adalah library, jadi Anda wajib menambahkannya. Nah, kalau nggak ada library, jelas nggak bakalan jalan. Ya. Lalu yang define ini hanya untuk mendefinisikan saja. Nah, di sini ada integer valor gas. Nah, valor gas ini bebas Anda mau kasih nama apa saja boleh, tapi di sini saya menamainya valor gas ya. Semisal Anda ingin integer gas juga nggak apa-apa, atau integer A juga nggak masalah, seperti itu. Nah, lalu untuk in atau integer ini adalah sebuah tipe data. Nah, tipe data bilangan bulat, jadi variabel ini itu untuk membaca gas analog. Lalu di bawah ini adalah tampilan yang akan ditampilkan oleh LCD-nya. Oh ya, sebelumnya yang ini liquid crystal ini hanya menunjukkan pin-pinnya saja ya. Tadi ah, Nah, yang di bawah ini kan nampilin ya, yang nampilin dari eh, LCD tampilan aja. Nah, di void setup ini maksudnya itu hanya menjalankan satu tugas saja gitu, tidak berulang-ulang. Nah, jadi dia akan menampilkan kualitas udara berapa. Sedangkan yang di bawah ini ada void loop. Void loop itu nanti dia berulang-ulang tugasnya. Nah, jadi tidak hanya sekali tampil. Kalau sekali tampil, misal gasnya itu sudah mendekat, kan nilainya jika gasnya mendekat itu semakin besar ya. Itu kalau hanya sekali tampil, maka angkanya tidak dapat berubah. Nah, tapi kalau menggunakan void loop, itu berubah-berubah seperti itu. Selanjutnya, kita sudah masuk ke simulasi rangkaian kebocoran gas. Nah, di sini Anda bisa tinggal masuk aja ke Tinkercad ya. Nah, di Tinkercad, ntar contohnya Tinkercad. Anda tinggal login saja seperti biasa ya. Nanti tinggal login atau jika belum punya akunnya, Anda dapat eh, buat akunnya terlebih dahulu ya. Tinggal daftar aja. Nah, di sini di dalam Tinkercad itu ada 3D design. Jadi Anda bisa desain ya di sini. Dan 3D lalu sirkuit. Nah, yang sirkuit ini adalah
simulator yang kita buat ya, yang rancangan-rancangan itu. Nah, lalu ada code block, ada lessons. Sirkuit ini saya kan sudah membuat nih rangkaiannya ya. Nah, jadi saya tinggal pergi saja, tinggal klik buka saja. Nah, di sini Anda mungkin nanti tampilannya kosong dulu ya kalau Anda belum buat sama sekali. Nah, jadi semisal saya kosong nih, di sini aja dulu ya, di sebelah bawahnya aja. Nah, semisal nih kan kita butuh breadboard, sensor, dan lain-lain ya. Tinggal search aja di sini. Nah, breadboardnya juga ada banyak ya. Di sini ada breadboard small, breadboard mini, itu hanya beda ukurannya saja gitu. Nah, eh untuk kabel jumpernya ya, Anda tinggal pinnya saja ini diklik, habis itu kabelnya diarahin kemana gitu ya, tinggal diklik aja. Nah, untuk mengubah warnanya juga gampang sekali ya, tinggal ganti saja. Nah, semisal juga Anda eh, ingin menambahkan sesuatu nih di breadboard, misalnya gas sensor ya, tinggal ini aja, cari gas sensor. Nah, gas sensor langsung ditaruh aja. Tapi sebelumnya karena ini simulator ya website ya, jadi masih belum terlalu lengkap ya untuk mikrokontrolernya. Contohnya seperti SP8266 itu dia belum ada, dan mungkin ada banyak lagi lah ya. Untuk sensor-sensor mungkin cukup lengkap ya di sini, sensor-sensor tonik, ya temperatur ya, soil moisture dan lain-lain, ada banyak gitu ya. Lumayan. Untuk hapusnya tinggal klik delete aja. Di sini untuk code-nya sendiri juga Anda bisa klik saja seperti ini ya. Klik bagian code-nya, lalu tinggal code saja karena ini simulator ya. Saya ingatkan lagi karena ini simulator. Jadi untuk yang ESP8266, semisal Anda ingin mensimulasikan dengan ESP8266, Anda juga tidak bisa ya menggunakan start simulation-nya itu tidak bisa dijalankan karena yang ESP8266 kan membutuhkan WiFi seperti itu. Nah, untuk start simulation-nya, sini Anda tinggal klik aja. Nah, tinggal klik. Kalau sudah, nanti, oh ya Kak, sebelumnya kalau misal code-nya ada yang error ya, tentu nggak bisa dijalanin. Tapi kalau berhasil, bisa dijalankan gitu. Nah, tinggal klik-klik aja nih, misal mau yang bagian ini potensio ya, seperti ini puter-puter semua bisa. Nah, lalu sensor. Nah, di sini kan kita menggunakan gas sensor nih. Ini kita ambil contoh gas ya. Ini yang awan hitam ini gas. Jadi, semisal gasnya itu mendekat ke sensor, dia akan kualitas udaranya akan bertambah gitu. Nah, seperti itu. Tapi jika menjauh, dia akan kurang. Nah, seperti itu. Mungkin kurang lebih seperti ini ya untuk simulasinya. Dan jika apabila ada pertanyaan, bisa chat aja di public chat ini. Oke, mungkin jika ada yang bertanya, dipersilahkan.
Mungkin udah gak ada pertanyaan ya. Mungkin untuk webinar kali ini sudah cukup ya. Terima kasih bagi yang sudah hadir. Selamat sore semuanya. Saya Atta Reda Dika Suma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.